Halo teman-teman, ini Leoni lagi nih. Leoni lagi mau ngebahas mengenai warisan dan BPHTB ya. Warisan dan BPHTB. eh Menarik sekali ya, Leoni ini betul-betul berani dan mau untuk memproses ini sampai betul-betul diviralkan dan sudah viral dan dia berusaha lagi untuk mempertanyakan supaya BPHTB ini digratiskan dong ya. BPHTB itu cuman paperwork doang, cuman ngeprint doang. Harusnya cuma 20.000 gitu loh. Kenapa mesti 5% atau 2,5% dari NJOP? Kalau 1 miliar NJOP-nya 50 juta bos dia mesti bayar atau 25 juta gitu. Padahal cuman paperwork, cuman ngeprint doang gitu loh. Oke, kita nontonin postingan terbaru dari Leoni Fitri Hartanti ya, di mana dia mempertanyakan mengenai BPHTB seharusnya gratis dan dia punya alasan. Oke, kita nonton teman-teman. Oke, jadi kan gue tadi lagi browsing-browsing ya, nyari tahu si BPHTB itu. Nah, terus gue nemu ini. Jadi ini dari Klik Pajak ID ya, jadi harusnya legit ya websitenya. Oh, Nah, ini objek Klik Pajak ID bukan website pemerintah ya. Klik Pajak ID itu punyanya Mekari kalau nggak salah ya. Jadi punya swasta dan masih bisa salah ya. BPHTB itu di sini dijelaskan. Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang 28 bahwa objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah bangunan. Oh, ini ada undang-undangnya ya. Perolehan tersebut diantara dapat berasal dari pemindahan hak, karena jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran, hadiah, dan lain-lain. Oke. Sekian objek yang kena BPHTB apa aja nih? Ada jual beli, tukar menukar, hibah, waris, ya jelas ya ada waris di sini. Jadi kita kena. Tapi kalau kita scroll lagi lebih bawah ada 6 objek yang tidak dikenakan BPHTB ya. Nah ini nih termasuk tuh wakaf atau warisan nggak kena. Jadi sebenarnya Oke, tadi dia bilang undang-undang berapa tadi? gimana? Kena atau enggak? Karena di sini ditulis Oke, Undang-Undang 28 2009 kita cari teman-teman ya. Undang-Undang 28 2009. Undang-Undang 28 2009 ini dia. Kita preview. Kemudian kita cari nih, warisan. Kita cari ya, warisan. Kekecilan ya teman-teman ya. Warisan, coba gua download aja deh. Kita download. Kemudian kita open. Nah, kita cari warisan. Bea baik nama kendaraan motor adalah pajak atas bla 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 akibat ada perjanjian dua pihak, perbuatan pihak, yang dibeli, tukar menukar, hibah. Oh, boleh juga ya. Oke, ini bea baik nama. Kita cari lagi ya, warisan. Cari lagi. Cuma ada satu. Bener nggak nih? Undang-Undang 28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih berlaku ya? Sudah tidak berlaku. Sorry, kita ganti dong. Yang terbaru yang ini ya. Dicabut dengan Undang-Undang 1 2022. Oh, ini HKPB. Oke. Sorry ya, Leoni ya, sudah diganti ya, diubah dengan yang ini ya. Undang-Undang 1 2022. Kita cari. Kita download. Nah, kita buktikan teman-teman ya, kita cari. Nah, ini dia. Kita cari warisan. Kita enter. Nggak ada malah. Ya, kasihan deh lu. Kagak ada tulisan warisan ya. Oke, kita kembali ke undang-undang ini. Kita cari warisan. Mohon maaf nih ya, Leoni cuma ada satu nih warisan nih. Cuma ada satu ya. Jadi informasi di website ini tidak akurat. Tidak akurat atau mungkin gue yang salah. Teman-teman silakan dicek ya. Tapi intinya tidak tepat nih. Tidak tepat nih ya. Oke. kena objek BPHTB, tapi di sini juga ditulis tidak kena. Jadi kena atau enggak? Oke ya, jadi Leon ini betul-betul, kalau nggak salah dia orang hukum, kalau nggak salah ya, gue lupa dia kuliah apa ya. Dia ini seumuran sama gue. Oke, mumpung kemarin curhat saya direspon, kalau boleh usul bagi pembuat kebijakan nih, siapa tahu jadi pertimbangan. Nggak usah usul, Leoni, langsung lo perintahkan aja. Lu itu bos, kita ini bos teman-teman ya. Mereka-mereka yang kerja di pemerintahan adalah anak buah kita, adalah karyawan kita. Ingat ya, Leoni ya, jangan salah persepsi. Kita ini bos, kita ini adalah yang memberikan uang kepada mereka untuk kerja. Jadi kalau lu nggak seneng terhadap sebuah aturan, lu kasih tahu mereka, lu ganti, suruh ganti teman-teman ya. Leoni perintahkan pegawai-pegawai kita di kementerian untuk mengganti aturan ini kalau lu nggak seneng. Ya, karena kita lah pemilik negara ini, bukan mereka ya. Jadi dia masih sopan nih Leoni ya. Kalau gue perintahkan untuk diganti ya. Boleh nggak kalau BPHTB itu diberlakukan hanya apabila ada transaksi jual beli? Boleh banget ya.
Gue setuju banget ya teman-teman. Silahkan diviralkan video ini ya, supaya suara Leoni ini betul-betul sampai kepada menteri-menteri terkait ya. Kerja dong menteri ya, seperti Pak Purbaya dong kerja. Jangan cuman pegang jabatan punya duit tapi nggak kerja ya. Atau apabila aset yang diwariskan itu yang sifatnya tempat bisnis seperti ruko, toko, kos-kosan, hotel, dan lain-lain. Oke. Jadi kalau hanya balik nama rumah tinggal satu turunan dalam satu kakak dikenakan biaya administrasi saja ya, 20.000 aja. Sama seperti mencetak SKCK ya, hanya paperwork aja 20.000 aja, nggak usah sampai berpuluh-puluh juta ya. Sisi Kementerian ATR BPN, ini siapa ya? Si AHY kalau nggak salah ya. Oke. Kata Sandi nih, ada yang balas nih. Halo Kak, izin ngasih tambahan insight ya. Undang-Undang 28 2009 yang menjadi rujukan, ini sudah tidak berlaku ya, diganti dengan Undang-Undang 1 2022. Di pasal 44 ayat 2 disebutkan kalau yang menjadi objek PPHTB salah satunya adalah waris. Oh, waris. Coba aku ketik di sini ya. Yang ini. Kita cari. Bukan warisannya, waris kita cari. Oh, ada nih waris nih ya. Ini ada warisan nih. Kok nggak keluar tadi? Ini baik nama tadi, kemudian ini nih, pasal 44 nih ya. Jadi BPHTB dikenakan salah satunya adalah waris. Oke, waris ya, kita enter. Masih ada 12 kalimat waris di sini ya. Enter lagi. Nilai pasar untuk menukar, hibah, wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum. Oke, kita enter lagi. Dalam hal perolehan hak, hibah, wasiat atau waris, sebagaimana pasal 44 tadi, yang diterima oleh orang pribadi yang masih hubungan keluarga, sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, bla 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 bla, termasuk suami istri ya. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit 300 juta. Oh, ini NJOP TKP ya. Minimal 300 juta. Oke, bagus. Oke, lanjut. Atas perolehan hak karena hibah, wasiat atau waris tertentu pemerintah daerah dapat menetapkan nilai yang lain. Nah, ini dia ya. Dia boleh menetapkan nilai yang lain. Lanjut. Saat terhutangnya BPHTB ditetapkan, oke, waris. Oke, ini adalah pasal 49. Oke, kita enter. Oke, nggak ketemu. Oke, habis teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya Leoni ya, tidak ada pasal yang mengatakan bahwa waris itu bebas dari BPHTB. Memang tadi itu klik pajak, gua rasa salah ketik ya. Oke. Lanjut si Pak Sandi nih. Lalu kalau kita lihat di pasal 44 ayat 4 huruf F disebutkan yang dikecualikan. Oh, pasal 44 ayat 4 huruf F ya. Oke, kita cari pasal 44 ayat 4 ya. Oke. Pasal 44 ayat 4 huruf F. Ini ayat 3. Kok ayat 4-nya hilang? Oke. Ayat 4-nya hilang. Oke. Ayat 4-nya hilang. Jadi ini perubahan dong berarti ya. Pasal mana sih? Coba kita lihat. Hubungan ini HKPD ini. Kok bisa hilang pasal 44? Pasal 44. Ayat 4. Oke. Ini ayat 1. Ayat 2, ayat 3, 4, 5-nya hilang. Aneh. Oke, kita baca aja dah. Kita baca si Pak Sandi ini ya. Huruf F disebutkan yang dikecualikan dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang menerima wakaf. Nah, jadi bukan wakaf dan warisan ya, tetapi hanya wakaf saja. Mohon maaf nih, klik pajak salah informasinya ya. Jadi dalam hari ini dapat disimpulkan kalau BPHTB tetap berlaku untuk waris ya. By the way, aku setuju kalau misalnya BPHTB dikenakan 1 kali aja pada saat perolehan. Setuju, kita semua setuju teman-teman ya. Sedangkan saat balik nama waris nggak perlu dikenakan BPHTB. Setuju. Oke, setuju ya. Thank you Pak Sandi ini sudah kasih informasi ke kita. Walaupun klik pajak itu salah websitenya, tetap kita setuju harusnya BPHTB itu tuh gratis. Kalaupun nggak gratis, 20.000 aja ya, 20.000. Kenapa? Cuman paperwork, cuman ngeprint doang ya. Sama seperti ngecetak SKCK. Oke, 20.000 aja. Lanjut, kita enter. Bapak Sandi, semoga terjawab ya pertanyaannya Kakak Leoni. Oke, makasih infonya Bang. Iya, undang-undangnya banyak soal BPHTB ini bertumbuk-tumbuk, bingung jadinya, kata Leoni. Iya Kak, dan juga sumber bacaan yang muncul di Google tuh kadang yang udah tahun lama meskipun webnya legit ya, seperti klik pajak ya. Sajasnya sih langsung ke Ortes atau di DTC. Oke, siap, kami disuruh bayar, kami juga yang harus cari info sendiri, kata Leoni ya. Betul ya, memang petugas pajak itu suka-suka dia aja ya. Itu pun beda-beda, semua bikin bingung. Ini kemarin mau coba research dari web yang Tangsel. Pas mau diklik link tautan undang-undang malah nggak bisa diakses. Pinter-pinter mereka ngelakuin pajak.
Ayo kakak Leoni, sedang mengurus waris juga ini. Semoga ada perbaikan yang tidak memberatkan ahli waris. Oke, siap. Dek, nyari info soal ini nggak sesulit nyari uang 100.000 loh, katanya si Melinda. Cukup pakai kuota. Lagian kamu harusnya nyari info dulu baru ngonten, jangan dibalik. Ibu Melinda. Petugas pajak itu punya tugas untuk mengedukasi kita. Dia digaji untuk mengedukasi kita. Sekarang gimana ceritanya sih? Nih si Leoni ini nggak dapat edukasi, ini bagaimana ceritanya, Bu Melinda ya? Kamu belum nyari info udah ngonten duluan. Ya wajar dong. Namanya rakyat, bukan seorang pengacara, bukan seorang ahli hukum. Dia bertanya, dia ngonten, ya betul dong. Masuk akal dong. Salah pula isi kontenmu. Yang mana yang salah, Bu Melinda? Yang mana yang salah? Pajak itu kan emang ilmu spesialis, jadi nggak semua orang tahu aturannya. Ya udah kalau gitu edukasi kami, edukasi Leoni dong. Gimana? Jadi si Bu Melinda ini cuma ngomel-ngomel doang, tapi tidak tahu yang mana yang benar ya. Sama kayak hukum, kedokteran, engineering, dan lain-lain. Mobilmu rusak, kamu harus ke bengkel cari orang yang spesialis. Jangan langsung bikin konten mobil merek A nggak bagus, bla bla bla, salah kau di situ. Oke, Ibu Melinda. Pertanyaan gua, Ibu Melinda nih ngomel-ngomel doang. Mana edukasinya, Bu Melinda? Ya elah, lu ngomel-ngomel doang, edukasi lu mana? Akunnya private, cuma 171 follower. Mana edukasinya? Menurut lu bagaimana yang benar, Ibu Melinda? Masa gue ngomel-ngomel lagi nih? Kok nggak anggota DPR yang membahas ini ya? Pemerintah kayaknya sengaja bikin aturan yang sifatnya abu-abu yang bertujuan untuk menjebak rakyat yang nggak tahu tentang informasi itu supaya bisa diperas. Saya setuju BPHTB itu diwariskan keturunannya tidak dikenakan pajak ya. Dan ini kayaknya harus ke Menkeu dan DPR untuk direvisi peraturannya. Setuju ya, berhubung ini undang-undang, maka ini mesti larinya tuh ke Mahkamah Konstitusi ya. Karena ini undang-undang, ini lari ke MK. Jadi Leoni kalau mau nih cari seorang pengacara, cari gua juga bisa, kita gugat ke Mahkamah Konstitusi, kita minta pasal 44 tadi ditambahkan satu pasal yang namanya warisan, sehingga waris bebas BPHTB. Bebas BPHTB ya. Gimana Leoni? Kalau lu bisa menang di Mahkamah Konstitusi, lu akan jadi pahlawan untuk 200-300 juta manusia di Indonesia nih, Leoni ya. Sehingga semua orang yang balik nama BPHTB dalam rangka waris bisa bebas pajak. Gimana Leoni? Kalau mau ya. Sangat memberatkan ahli waris. Maklum hanya di Indonesia pajak berpajak double-double walau kelihatan kecil tapi dikumpulkan sangat besar, bisa-bisa 100% pajaknya melebihi negara-negara lain dan hampir tidak ada manfaat balik ke rakyat sedih. Oke. Mention Dirjen Pajak sih Kak atau sosmed resminya KPP tempat yang Kakak urus. Mohon maaf ya, BPHTB bukan urusan KPP ya. BPHTB itu urusannya Dispenda alias atau ke undang-undang ya, langsung ke DPR juga bisa atau ke Prabowo. Hapuskan pajak waris atau hibah. Nah, sesungguhnya tidak ada pajak waris ya, yang ada adalah BPHTB. Bagaimana dengan saya yang ekonomi pas-pasan mau balik nama? Nah, ini teman-teman ya. Jadi udah cerita lagu lama ya, lagu lama banget. Seseorang yang terima warisan tidak sanggup bayar BPHTB itu lagu lama dan sampai sekarang masih terjadi. Bahkan Leoni pun mengalami itu ya. Dia mesti bayar puluhan juta hanya urusan waris. Padahal dia tidak ada jual beli, tidak ada transaksi yang menguntungkan dia. Hanya perubahan nama dari bapaknya doang gitu loh. Kalau rakyat kena, kalau pejabat nggak kena, itu gunanya peraturan abu-abu. Oh gitu ya. Setuju, waris satu garis keturunan harusnya bukan objek pajak. Oke teman-teman ya. Nah ini nih, judicial review ya. Siapa nih? Broker suara. Wih, bagus juga ya. JR ke MK Kak, tolong perjuangkan. Oke ya, Leoni bagaimana? Leoni, berat katanya. Nah ini, Leoni sudah ngomong berat teman-teman ya. Memang berat teman-teman. Lu kira gampang gugatan ke MK? Lu mesti bikin surat gugatan, mesti cari seorang pengacara, kemudian bersidang. Ini bersidang di MK nih nggak mudah. Bersidang berkali-kali, harus panggil DPR-nya, panggil pemerintahnya, panggil Dispendanya, panggil semua orang, cari saksi ahlinya, cari seorang ahli yang bisa memberikan keterangan ahli di persidangan. Jadi berat ya. Leoni pun sudah bilang berat ya. Tetapi memang satu-satunya jalur untuk menggugat atau membatalkan ini adalah ke Mahkamah Konstitusi. Kita minta judicial review atas pasal 44 tadi ya. Kok bisa hilang di sini ya? Di pasal 44 itu kita judicial review pasal 44 tadi yang berapa itu objek yang tidak kena BPHTB kita tambahin satu. Minta Mahkamah Konstitusi tambahin satu, yaitu yang namanya warisan atau waris seharusnya bebas dari BPHTB. Oke teman-teman, itu aja ya. Jadi intinya sih kita mendukung sepenuhnya Leoni ya. Kita mendukung supaya tidak usahlah kena pajak BPHTB gitu ya. Karena kan
Ini demi keadilan kepada masyarakat loh. Kita ini terima warisan, nggak terima duit loh. Kita hanya meneruskan kepemilikan atas properti dari orang tua yang sudah meninggal, gitu loh. Jadi harusnya gratis. Kalaupun berbayar cukup 20.000 saja. Sama seperti mencetak SKCK satu lembar doang, tinggal di print, tinggal balik nama kan, diketik doang kan, namanya si Bapak A, pindah ke Leoni, di enter, di print, selesai, dapat warisannya ya. Ya, negara Konoha itu punya dua prinsip teman-teman ya. Prinsip satu adalah no fear no justice. Prinsip kedua adalah kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah? Nah, gitu teman-teman ya. Oke, teman-teman, itu aja. Semoga ada orang yang betul-betul berani mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi JR ya, sehingga bisa merubah undang-undangnya. Dan siapapun yang berhasil merubah ini, lu akan jadi pahlawan untuk 300 juta manusia di Indonesia yang sedang tercekik oleh gara-gara urusan BPHTB warisan ini. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.